Supriyanto pusing 7 keliling. Dia harus membayar utang, termasuk menebus HP-nya yang digadaikan. Tapi masalahnya dia tidak punya uang. Sebagai tukang parkir di Wana Wisata Girimanik Slogohimo di Wonogiri, Jawa Tengah, pendapatannya tidak seberapa. Untuk sehari-hari membiayai istri dan 2 anak saja, dia sudah kocar-kacir, apalagi membayar utang. Lalu bagaimana cara cepat mendapatkan uang banyak? Merampok, mencuri, atau merampas harta orang. Demikian menurut Supriyanto. Dia pun mengajak Surono, temannya seorang petani, untuk membantu. Demikianlah suatu hari di bulan Mei 2009 dengan bersepeda motor, Supriyanto dan Surono berboncengan dengan membawa celurit menuju kawasan hutan Donoloyo. Di sana sering muda-mudi berpacaran. Mereka sasaran empuk, kata Supriyanto pada Surono. Mereka segera saja menemukan target yang tepat. Tampak sepasang muda-mudi sedang nongkrong di kawasan hutan itu. Supriyanto dan Surono menghentikan sepeda motor lalu mengintai. Kemudian keduanya mendekati pasangan muda-mudi itu seraya mengacungkan celurit. "Dompet, mana dompet? Mana HP?" Tanpa pikir panjang, Supriyanto dengan kejam membacok pasangan muda-mudi itu berkali-kali dengan celurit. Si pemuda yang merupakan pemain sepak bola Persiwi atau Persatuan Sepak Bola Indonesia Wonogiri tewas, sedangkan si pemudi menderita luka-luka. Usai melakukan aksi keji, Supriyanto dan Surono mengambil dompet, HP, perhiasan, dan sepeda motor milik korban lalu kabur. Untunglah si pemudi, meski dalam kondisi terluka, berhasil mencari pertolongan dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Malamnya, polisi berhasil meringkus Supriyanto dan Surono. Persidangan kasus itu digelar di Pengadilan Negeri Wonogiri. Majelis hakim menjatuhkan vonis pada Surono 10 tahun penjara, sedangkan Supriyanto divonis 15 tahun. Supriyanto dihukum lebih berat karena majelis hakim menilai pria itu sadis dan tidak berperi kemanusiaan membacok salah satu korban berkali-kali hingga tewas. Kedua pelaku mendekam di Lapas Sragen. Kartika, wanita muda yang dikenal supel dan aktif, kerap terlibat kegiatan warga di lingkungannya. Kartika yang berusia 20-an tinggal di rumah orang tuanya Prapto dan Parmini di Desa Bendosari, Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Sejak bulan Agustus 2023, Kartika bekerja di Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN Syariah Slogohimo sebagai Community Officer, bagian lapangan yang bertugas menarik tagihan angsuran nasabah. Setiap menjalankan tugas mendatangi para nasabah, Kartika selalu membawa berkas-berkas, tablet milik kantor, juga mengendarai sepeda motor milik kantor. Pada Selasa pagi, 26 Maret 2024, seperti biasa, Kartika sudah berada di kantornya di BTPN Slogohimo. Dia langsung sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan menagih nasabah. Saat itu dia juga bertemu di kantor dengan atasannya, Tika Citra. Sekitar pukul 9:30 pagi, Kartika berangkat dengan mengendarai sepeda motor kantor untuk menagih angsuran dan melakukan survei calon nasabah. Pertama, dia datangi rumah Yatmini untuk menagih angsuran sejumlah 2,9 juta. Usai mengambil uang itu, Kartika melanjutkan perjalanan ke tempat nasabah lainnya, yakni Parsianti. "Wah, maaf, uangnya belum terkumpul," kata Parsianti. Kartika memaklumi. "Kalau gitu, nanti siang saya balik lagi untuk mengambil uangnya." Kartika pun pamit pada Parsianti. Sementara itu, di kantor BTPN, Tika Citra, atasan Kartika, beberapa kali mengirim pesan WA ke HP Kartika perihal pekerjaan, dan Kartika membalasnya. Menjelang pukul 2 siang, Tika Citra kembali mengirim pesan WA kepada Kartika. Dia lihat pesan ada tanda centang 2, tapi tidak dibalas juga oleh Kartika. Sang atasan tentu saja heran, sebab biasanya Kartika selalu membalas pesan WA. Selanjutnya pukul 4:30 sore, Tika Citra menelpon HP Kartika, tapi HP tidak aktif. Tika Citra khawatir terjadi sesuatu pada stafnya, apalagi Kartika membawa uang tagihan cukup banyak. Tika pun minta bantuan kantor pusat melacak posisi tablet Samsung milik kantor yang dibawa Kartika melalui sistem IT kantor, dan diperoleh data lokasi tablet berada di sebuah alamat di Dusun Kembang, Desa Setren, Slogohimo, Wonogiri.
Sementara itu, orang tua Kartika, yakni Prapto dan Parmini yang khawatir sang anak tidak kunjung pulang, sekitar pukul 7 malam menelpon Tika Citra, atasan Kartika, untuk menanyakan keberadaan sang anak. Tika Citra mengabarkan sejak pukul 2 siang dia juga tidak bisa menghubungi Kartika. Tika mengatakan laptop kantor yang dibawa Kartika terdeteksi berada di sebuah alamat di Dusun Kembang. Orang tua Kartika kaget mendengar alamat itu yang merupakan rumah seorang pria bernama Baron yang punya hubungan asmara dengan Kartika. Saat itu mereka berniat mendatangi rumah Baron. Namun Parmini, ibu Kartika, kemudian mencegah dan bilang, "Bahaya kita ke rumah Baron tanpa pengamanan." Baron ditakuti sebab dikenal sebagai sosok temperamental. Pihak kantor dan keluarga Kartika kemudian sepakat mendatangi Polsek Slogohimo untuk melaporkan hal itu. Setiba di Polsek, Prapto, ayah Kartika, mengatakan dia baru saja mendapat pesan aneh lewat WA dari nomor tidak dikenal yang mengatakan, "Pak, ini saya Kartika. Saya ganti nomor. Saya ada di bandara. Tolong sampaikan ke kantor kalau sepeda motor, tablet, serta buku diantar oleh temanku ke pinggir sungai sebelah barat kantor. Kunci ditinggal di sana. Temanku tidak berani ngantar ke kantor. Saya pusing di rumah, selalu dimarahi. Saya tidak mau diganggu dan akan pergi pindah ke Jakarta." Prapto mengatakan dirinya kaget membaca pesan itu. Mengapa mendadak Kartika ingin pindah ke Jakarta? Polisi mencatat semua informasi, lantas bersama-sama mereka mendatangi rumah Baron di Dusun Kembang, Desa Setren. Tapi saat pintu diketuk berkali-kali, tidak ada jawaban. Rumah tampak sepi dan gelap, sepertinya tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya, sesuai dengan pesan WA yang diterima Prapto, polisi mendatangi lokasi di pinggir sungai dekat kantor BTPN Slogohimo. Dan benar, di sana polisi menemukan sepeda motor milik kantor yang biasa dikendarai Kartika. Ketika jok sepeda motor dibuka, ditemukan tablet milik kantor, berkas-berkas dan buku tagihan yang selalu dibawa Kartika. Tapi di mana Kartika? Benarkah dia mendadak pergi pindah ke Jakarta? Tak seorang pun percaya. Sejak awal kecurigaan tentunya tertuju pada Baron sebab sinyal tablet milik kantor yang dibawa Kartika sempat terdeteksi berada di rumah Baron. Ketika kemudian polisi kembali mendatangi Baron dan menanyainya, pria itu mengatakan pada Selasa 26 Maret Kartika memang sempat mampir ke rumahnya, tapi setelah itu Kartika pamit pergi dan Baron tidak tahu keberadaannya. Seminggu berlalu, keluarga terus mencari Kartika kemana-mana, tapi wanita itu tidak ditemukan. HP-nya juga tidak aktif. Mega, sepupu Kartika, mencoba menghubungi Baron dan kembali menanyakan apakah Baron tahu keberadaan Kartika. Baron tetap menjawab tidak tahu dan menegaskan hubungan dia dan Kartika sudah berakhir. Nomor saya malah diblokir sama dia. Ketika Mega bertanya mengapa sudah seminggu Baron tidak kelihatan, pria itu menjawab, "Saya seminggu nggak keluar rumah karena ada luka bakar di muka sebab kompor meleduk." Baron yang berstatus duda itu juga mengatakan, "Sekarang saya hanya ingin fokus dengan anak-anak saya. Saya juga sedang menunggu calon istri saya yang berada di luar negeri, sebentar lagi dia akan pulang." Sementara itu, orang tua Kartika, yakni Prapto dan Parmini, terus berusaha mencari tahu keberadaan Kartika. Bersama ketua RT dan kepala desa, mereka datangi lagi rumah Baron. "Benar kamu tidak tahu di mana Kartika?" tanya mereka pada Baron. "Saya tidak tahu," tegas Baron yang kemudian menawarkan bantuan untuk ikut mencari Kartika. Saat itu Prapto heran melihat ada bekas luka di wajah Baron. "Luka apa itu?" tanya Prapto. "Luka bakar, kena letusan kompor bocor," jawab Baron. Sejak awal, kecurigaan polisi sudah tertuju pada Baron. Sebabnya, pertama, tablet Kartika sempat terdeteksi berada di rumah Baron. Kedua, investigasi polisi menunjukkan tipe HP milik Baron mirip dengan tipe HP yang dipakai mengirim pesan terakhir Kartika kepada sang ayah Prapto. Demikianlah pada sore 21 April 2024, sebulan setelah Kartika dilaporkan hilang, polisi beramai-ramai bersama keluarga Kartika, ketua RT dan kepala desa kembali mendatangi rumah Baron si pria yang ditakuti itu. Saat pintu diketuk, tidak ada yang membuka pintu yang digrendel dari dalam. Mereka tahu Baron ada di rumah sebab lampu yang tadinya menyala tiba-tiba dipadamkan. Karena Baron tidak juga mau membuka pintu, polisi mencoba mencongkel pintu. Saat itulah pintu tiba-tiba terbuka. Tampak Baron menatap mereka dengan tenang. "Saya tadi ketiduran."
Polisi kembali menanyakan keberadaan Kartika. Seperti yang sudah-sudah, Baron menjawab, "Saya tidak tahu." Kali ini polisi tidak pergi begitu saja. Mereka membawa Baron ke Polsek Slogohimo untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu petugas lainnya dengan bantuan anjing pelacak melakukan pencarian di halaman rumah Baron. Tapi karena hujan, pencarian dibatalkan. Esoknya pencarian dilanjutkan. Di halaman belakang rumah Baron, petugas polisi melihat ada lubang bekas pembakaran sampah. Petugas melakukan penggalian dan sekitar 10 meter dari lubang pembakaran sampah, akhirnya ditemukan kuburan yang berisi karung goni. Dan di dalam karung goni terdapat sisa jasad dan kerangka manusia hangus menghitam. Baron yang saat itu sudah berada di tahanan polisi tidak bisa membantah penemuan itu. Dia akhirnya mengaku dirinya telah membunuh Kartika. Hasil tes DNA kemudian membuktikan benar sisa jasad dan kerangka itu adalah Kartika. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Supriyanto alias Baron lahir di Wonogiri April 1980, warga Dusun Kembang, Desa Setren, Slogohimo, Wonogiri. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Supriyanto alias Baron dikenal temperamental, ganas, banyak orang yang takut padanya. Seperti yang dikisahkan di awal cerita, saat usianya 29, Supriyanto alias Baron pernah merampok dengan cara membacok yang berakhir dengan tewasnya 1 orang dan 1 lainnya luka-luka. Akibatnya, Supriyanto divonis 15 tahun penjara. Karena kasus tersebut, Supriyanto pun bercerai dengan istrinya. Ketika berada di lapas Sragen, dia berkenalan dengan seorang wanita. Belum genap 15 tahun menjalani vonis penjara, Baron sudah dibebaskan dan langsung menikahi wanita itu. Ternyata Supriyanto alias Baron yang sadis tidak berubah. Dia menganiaya sang istri hingga babak belur. Akibatnya, dia kembali dijebloskan ke penjara selama 2 tahun 10 bulan. Saat itu pernikahannya kembali berakhir dengan perceraian. Setelah bebas, Baron kembali tinggal di kampungnya di Dusun Kembang, Desa Sreten, Slogohimo. Orang-orang tahu dirinya mantan napi dan sudah 2 kali masuk bui. Sehari-hari Baron bekerja serabutan. Selain itu dia juga aktif di organisasi perguruan silat PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Terate. Baron dikenal sebagai guru silat dan sering menjadikan rumahnya tempat latihan silat. Awalnya Baron kenal dengan Prapto, ayah Kartika, karena mereka sama-sama anggota organisasi perguruan silat. Prapto kemudian minta Baron jadi sopir untuk membantu usaha keluarga Prapto menjual empon-empon kunir ke Jogja. Nah, saat itulah Baron berkenalan dengan anak Prapto yang bernama Kartika. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Wonogiri, Hanif, suami Kartika, mengatakan dirinya dan Kartika menikah pada 2015. Namun di awal 2022, Kartika selingkuh dengan Baron. Akibatnya Hanif mengajukan gugatan cerai. Nah, ketika Kartika sudah resmi bercerai, Baron pun melamar Kartika pada Agustus 2022. Namun saat itu pecah cekcok antara Baron dan orang tua Kartika. Sejak saat itu, hubungan keluarga Kartika dan Baron renggang. Meski demikian, hubungan Kartika dan Baron terus berlanjut meskipun tidak lagi direstui orang tua, karena menurut mereka Baron kasar dan suka menganiaya. Sementara itu, Kartika yang galau hubungannya dengan Baron tidak jelas juga berniat rujuk dengan sang mantan suami Hanif. Pada 18 Maret 2024 pukul 9 pagi, sekitar seminggu sebelum pembunuhan, menurut Baron, saat dirinya sedang mengendarai mobil, dia melihat Kartika di jalan. Karena ingin bicara dengan Kartika, dia mengikuti terus wanita itu. Baron lalu menghentikan mobil dan menghampiri Kartika untuk mengajaknya bicara. Tapi Kartika menolak. Akibatnya, di depan banyak orang, Baron membopong Kartika untuk dimasukkan ke dalam mobil. Kartika meronta, berteriak-teriak, hingga berhasil lari dan masuk ke rumah salah seorang warga. Kejadian itu cukup bikin heboh dan diketahui warga dan keluarga Kartika. Sementara itu hubungan Kartika dengan Hanif mantan suaminya cukup dekat. Terbukti Hanif kerap mengantar Kartika ke kantor. Sama seperti pada hari pembunuhan Selasa 26 Maret 2024, Hanif juga mengantar Kartika pergi ke kantor. Pukul 1 siang, menurut Baron, setelah Kartika melakukan penagihan pada nasabah, wanita itu mengiriminya pesan WA.
"Mas, aku mampir ke rumahmu ya." Baron mengiyakan. Dan sekitar pukul 1:30 siang, Kartika tiba di rumah Baron dengan bersepeda motor milik kantor. Menurut Baron, mereka kemudian berbincang-bincang di dapur sembari Kartika menyelesaikan laporan keuangan menggunakan tablet milik kantor. Saat itu Kartika curhat tentang berbagai masalah yang dihadapinya, baik masalah dengan orang tuanya yang tidak menyetujui hubungannya dengan Baron, maupun masalah dengan mantan suaminya. Pembicaraan pun mulai melebar kemana-mana. Baron mengatakan suara Kartika mulai meninggi. Dia tuduh Baron menjalin asmara dengan wanita lain bernama Rini. Ketika Baron sedang sibuk menyeduh kopi dengan air panas dari dalam termos, tiba-tiba Kartika mengambil HP-nya dan langsung mengecek. Kartika marah begitu menemukan foto Baron bersama Rini. Dia sambar termos berisi air panas dan langsung menyiramkannya ke tubuh Baron. Baron mengaduh, lantas mengambil handuk dan mengeringkan tubuh. "Kamu kok tega sama aku, Dek?" Saat itu menurut Baron, Kartika malah membalas dengan caci maki. Naik pitam, Baron langsung membekap mulut Kartika dengan handuk yang dipegangnya hingga 15 menit. Kartika terkulai lemas. Baron menyeret sang kekasih ke halaman belakang. Dia mengecek napas dan denyut nadi, memastikan Kartika tewas. Kemudian dia bopong jasad Kartika dan memasukkannya ke lubang tempat pembakaran sampah di belakang rumah. Dia taruh 2 ban bekas mobil di sisi kanan dan kiri jasad Kartika sebelum menumpuknya dengan ranting-ranting dan daun-daun kering, menyiramnya dengan bensin lalu membakar jasad Kartika. Baron juga memasukkan barang-barang Kartika berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ke dalam lubang sehingga ikut terbakar. Namun Baron mengambil uang angsuran nasabah sekitar 2,9 juta. Pukul 5.20 sore, Baron keluar rumah dengan sepeda motor milik kantor Kartika. Dia menuju arah Girimarto. Di sebuah sungai, dia buang HP milik Kartika. Kemudian Baron kembali ke Slogohimo dan singgah di konter HP dekat pasar Slogohimo untuk membeli SIM card baru. Dia lalu meninggalkan sepeda motor dan barang-barang kantor milik Kartika di pinggir sungai dekat kantor Kartika, lantas pulang jalan kaki. Setelah itu dengan menggunakan SIM card baru, Baron yang berpura-pura jadi Kartika mengirim pesan WA kepada ayah Kartika dan mengatakan Kartika tidak mau diganggu dan akan pindah ke Jakarta, serta menaruh sepeda motor dan barang-barang lainnya milik kantor di pinggir sungai dekat kantor. Pukul 9 malam, Baron memeriksa api di halaman belakang rumahnya yang ternyata masih berkobar. Dia siram dengan air hingga api padam. Pekerjaannya belum selesai. Dia masukkan jasad Kartika yang sudah hangus ke dalam karung goni. Sekitar 10 meter dari lubang pembakaran, Baron menggali tanah dengan cangkul, kemudian mengubur karung berisi jasad hangus itu. Terakhir dia tutup lubang galian dengan tanah. Demikianlah kronologi kejadian. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Wonogiri, Majelis Hakim menyatakan Supriyanto alias Baron terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan pasal 339 KUHP. Lewat kuasa hukumnya, Supriyanto alias Baron mohon dihukum seringan-ringannya dengan beberapa alasan, yakni Baron telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Kartika, juga menyampaikan rasa duka cita mendalam. Baron mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya. Baron berjanji menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Baron juga mengatakan dirinya tulang punggung keluarga dan masih punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, juga keluarga kakak kandungnya yang difabel. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Hakim menyatakan Baron telah meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Kartika. Perbuatan Baron juga sangat meresahkan masyarakat. Baron telah 2 kali dihukum. Yang pertama dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban tewas sehingga dirinya divonis 15 tahun penjara. Yang kedua melakukan KDRT terhadap istrinya sehingga dirinya divonis 2 tahun 10 bulan penjara. Tapi meskipun telah keluar masuk bui, Baron tidak juga jera. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Supriyanto alias Baron. Sebenarnya Prapto, ayah Kartika, sejak awal tahu Baron adalah mantan napi, 2 kali masuk penjara karena membunuh orang dan menganiaya istri. Namun mengapa dia sempat mengizinkan sang anak Kartika berhubungan dengan Baron?
Menurut kesaksian Prapto di persidangan, sebab dia melihat Baron sudah banyak berubah, rajin sholat dan pandai mengaji, sehingga Prapto menyimpulkan Baron sudah insyaf dan jadi pria baik. Lalu mengapa Kartika mau berhubungan dengan seorang pria seperti Baron? Menurut kesaksian Hanif, mantan suami Kartika, selama menjadi istrinya Kartika baik dan sopan, tidak pernah bersikap kasar. Kartika juga pernah mengaku pada Hanif bahwa dirinya menjalin hubungan dengan Baron karena kehidupan Baron lebih mapan dan terjamin dibandingkan Hanif. Ada artikel yang mengatakan, setiap narapidana setelah menjalani masa hukumannya berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan dihormati. Namun lihatlah apa yang dilakukan Baron. Setelah melakukan kejahatan pertama yang mengakibatkan satu korban tewas, dia dibebaskan ke tengah masyarakat. Tapi tak lama kemudian dia melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga kembali dijebloskan ke penjara. Setelah itu Baron kembali bebas dan akibatnya fatal. Dia kembali membunuh bahkan membakar jasad korbannya hingga hangus. Sang korban Kartika meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Setelah kejadian, rumah Baron dibakar penduduk. Mereka mencoreti temboknya. Salah satunya bertuliskan The Legend of Biadab. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.